Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan coba bridge Huawei HG8145V5 di mana tidak ada menu bridge-nya ya. Ya, cara ini berlaku untuk Huawei 5V5 tahun 2003 dan sampai dengan tahun 2025. Oke, kita langsung saja. Sebelumnya kita setting dulu IP dari laptop atau PC kita ya, ncpa.jpl biar masuk ke control panel networknya, adapter kita set ke 100.2 karena untuk ekor 2 nya bebas karena IP dari Huawei adalah 100.1. Oke. Wi-Fi nya kita disable aja sementara biar nggak salah masuk. Oke, kita langsung ke Huawei nya 192.168.100.1. nah loginnya di sini gunakan support, passwordnya saya tulis saja di notepad. Oke, IP 192.168.100.1 login login support dengan S nya huruf besar, passwordnya lepotan ngetik the world in your hand. Oke, kita copy, tempel, taruh aja. Nah, kita sudah berhasil masuk. Kita cek pada menuan. Kita misalnya coba bikin baru. Ini tidak ada opsi bridge nya teman-teman, tidak ada opsi bridge. Dan kalau kita cek ini pada bagian device, ini GPON ya, belum pernah saya flash ke mode expand. Dan untuk tutorial flashnya saya sudah bikin video di video saya sebelumnya, kalian bisa cek channel saya. Ini masih Orion, jadi untuk mengakali agar bisa di bridge, kita manfaatkan file konfigurasi dari router lain ya. Router lain caranya seperti ini. Pertama kita set security-nya ke mode disabled. Ini tujuannya agar file config yang kita upload itu tidak gagal. Oke, langsung masuk ke maintenance diagnosis configuration file. Kita browse filenya, tapi sebelumnya kita cari dulu filenya saya letakkan di mana ya. Saya letakkan di sini. Kita akan menggunakan bridge dengan VLAN-nya. Saya kasih folder tutor bridge ya. Kita buka saja untuk mengedit ya. Kita cari bridge. Oke, BOE bridge. Bukan di sini, kita cari lagi. Nah, ini ya, one IP connection instance. Ini IP routed, IP bridges. Kita cari VLAN-nya ini X hardware VLAN 100. Misalnya kita di file konfigurasi ini VLAN-nya 100. Misalnya kita coba ganti dengan VLAN 200 ya. Kemudian untuk yang di bridging ini di X hardware pi port info LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4 dan tambahkan dengan SSID
1. Oke, di SSID 1 udah, kita simpan, itu kita close saja. Ini sudah kita modif. Kita akan upload di, saya copy direktorinya, kita akan upload, pilih brush, kemudian kita klik di sini, kita tempel direktorinya. Nah, ini dia, kita open. Oke, kita update configuration. Oke, tunggu. Nah, sukses ya teman-teman, sukses. Modemnya merestart, modemnya di depan saya ini saat ini merestart. Kita tunggu beberapa saat sampai modemnya hidup kembali, kemudian kita masuk lagi ke IP modemnya. Nah, untuk kali ini saya rasa tidak menggunakan login ini lagi ya, super adminnya, tapi menggunakan Telekom admin. Passwordnya balik admin Telekom. Oke, Telekom admin Telekom. Ya, berhasil masuk. Kita cek pada menu expand, terus ke settingan one-nya. Nah, ini teman-teman, VLAN-nya sudah sesuai. SSD satunya nggak berdampak ya, kita bisa centang manual saja, centang manual, kemudian kita apply. Oke, kemudian kita set SSID-nya. Untuk 5G-nya kita disable saja. Sebenarnya kayak SSID 5G-nya kita bisa gunakan, cuman saya lebih prefer menggunakan 2,4G-nya saja. Memang 5G dibandingkan 2,4G-nya itu jauh lebih kenceng yang 5G ya, tapi untuk saya pribadi mengalami di lapangan, kalau 5G hidup dan 2,4G-nya 2,4G-nya juga hidup di beberapa handphone klien, ini ada apa ya namanya, perpindahan otomatis. Jadi ketika klien connect ke 5G-nya, kemudian membuka game, tiba-tiba game terasa nge-lag. Nah, nge-lagnya game ini itu karena adanya perpindahan handphonenya yang mungkin tidak diset agar tetap konstan di WiFi yang sudah terhubung, tapi handphonenya malah otomatis memilih band ya, yang tadinya connect ke 5G tiba-tiba berpindah otomatis ke 2,4G, gamenya jalan kembali, terus nge-lag lagi, ternyata handphonenya pindah band lagi ke 5G. Jadi seperti itu. Jadi untuk itu 5G-nya baiknya saya matikan aja. Saya lebih prefer matikan 5G-nya. Dengan begitu fokus hanya ada WiFi 2,4G-nya ya. Oke, sudah, kita setting saja. Oke, WiFi ku misalnya ya. Karena ini untuk voucheran, kita open, apply. Jadi cukup seperti ini saja teman-teman, simple bukan? Cara ini juga berlaku di Huawei 5V5 yang tidak ada menu one-nya, dan untuk itu kalian perlu edit di bagian SSID tadi ya. Nah, di bagian SSID ini, kalian perlu edit, kemudian di upload ke sana.
Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Untuk yang berkenan silahkan cek kolom deskripsi. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.